Ya, ini masih dalam PDF ini. Oke, baik. Eh, untuk DIP atau dokumen informasi produk ini adalah eh, regulasinya dari peraturan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 terkait dengan notifikasi kosmetika. Kemudian ada peraturan dari Kepala Badan POM nomor 14 tahun 2017, yaitu dokumen informasi produk atau DIP. Ya, industri kosmetik, importer kosmetik atau usaha perseorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus memiliki dokumen informasi produk sebelum kosmetikanya dinotifikasi. Ya, DIP ini nanti disimpan ya supaya nanti suatu saat eh, pemeriksaan dari Badan POM itu bisa ditunjukkan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam DIP atau dokumen informasi produk. Nah, ini yang pertama adalah data dokumen administrasi, kemudian data mutu dan keamanan bahan kosmetik, kemudian data mutu kosmetik, kemudian data keamanan dan kemanfaatan kosmetika. Jadi yang eh, ada di dalam DIP itu adalah keempat jenis data ini ya. Nah, kita lihat ketentuan dalam DIP itu yang pertama adalah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, kemudian bisa atau direvisi, harus disimpan dengan baik, paling singkat itu 6 ya setelah diproduksi atau diimpor. Misalnya Anda sudah nggak produksi lagi, ya paling tidak dokumennya itu disimpan selama minimal 6 tahun. Jadi setelah lewat 6 tahun boleh musnahkan. Nah, Badan POM nanti kalau melakukan pemeriksaan audit atau sidak itu biasanya kita diminta menunjukkan DIP ya, DIP ini. Nah, maka dari itu tadi harusnya disimpan supaya suatu saat pemeriksaan itu kita tidak bingung ya. Kalau suruh menunjukkan itu bisa kita siapkan. Nah, ini mungkin lewat aja ya. Nah, ini adalah sanksi. Kenapa DIP itu perlu ya? Kalau nggak ada DIP-nya nanti dapat bisa kena sanksi. Sanksinya berupa apa aja? Itu ada peringatan tertulis, bisa larangan mengedarkan untuk sementara, bisa menarik kosmetika, kemudian bisa menghentikan kegiatan, bisa ditutup akses notifikasinya, bahkan dicabut nomor notifikasinya. Nah, ini sanksi yang bisa diberikan apabila kita nggak punya DIP. Misalnya Anda punya produk 10 ya, 10 produk. Ya, 10-10-nya itu harus lengkap ya DIP-nya. Tapi kalau ada satu produk yang nggak punya DIP sama sekali, tadi ada data administratif, kemudian mutu dari bahannya, dari produknya, dan data keamanannya itu nggak punya sama sekali. Nah, ini bisa
kena sanksi ya. Kalau BPOM-nya lagi apa enak ya itu paling cuma dikasih peringatan tertulis. Tapi kalau ternyata dianggap fatal ya nanti bisa di bawah ini bisa dilarang mengedarkan, ditarik, bahkan dicabut nomor notifikasinya. Ya, misalnya ada 10 nggak punya satu DIP-nya, nah satu itu nanti bisa kena sanksi. Kalau satu itu misalnya kurang lengkap, misalnya saya nggak punya data mutu produknya, saya nggak punya, ya paling nanti suruh suruh ngelengkapin ya. Ya kalau di dalam dunia apa istilahnya beri industrian ini ya, dunia industri kosmetik dan lain-lainnya itu dokumen ini biasanya yang paling sering ditanyakan ya saat sidak atau audit. Ya walaupun Anda itu dokumennya dalam tanda kutip tidak ini ya, tidak asli, tidak asli. Nah, itu tapi dituntut harus harus ada dokumen. Misalnya saya nggak punya dokumen mutu produk, saya jika produk ya makanya saya nggak punya dokumen mutu, ya minimal dibuatlah itu dokumennya itu supaya nanti nggak suruh ini apa suruh ada sanksinya kalau misalnya kita nggak bisa menunjukkan. Ya biasanya seperti itu. Nah ini misalnya ada peraturan ya, peraturan DIP untuk kosmetika yang telah dinotifikasi ya, dan disusun berdasarkan peraturan BPOM tahun 2010 tentang pedoman dokumen informasi produk tetap dapat digunakan. Nah, formatnya seperti apa DIP? Ya, ini nanti bisa melihat contoh ya, contoh. Walaupun format ini setiap perusahaan punya template sendiri-sendiri, ada yang suka ngasih kop D di tengah gitu ya, ada yang hanya di samping. Ya, ini format silakan ya bisa dibuat sesuai dengan perusahaan masing-masing, namun yang pasti adalah dalam dokumen itu kelengkapannya isinya itu ada semua. Isinya kurang lebih bisa sama ya, cuman mungkin template-nya aja yang berbeda. Yang pertama dokumen registrasi yang harus ada itu antara lain izin produksi kosmetika ya. Izin produksi kosmetika lah ini mungkin saya tunjukkan ya, saya tunjukkan contoh aja ya, contoh. Sebentar. Nah, inilah contoh dari dokumen ya. Misalnya contoh ini. Dapatnya dari mana Pak? Ini dokumen nomor induk perusahaan. Ini kita eh, dapat ini ya, NIB ini dengan mendaftarkan dulu akun perusahaan kita di sistem OSS ya, Online Single Submission, OSS. Ya, Anda bisa lihat di OSS itu bagaimana ketentuan dalam
mengurus nomor induk perusahaan. Ya, tentu saja harus ada legalitas ya kalau perusahaan itu dari akte notarisnya, NPWP-nya itu ada. Nah, setelah dapat nomor induk perusahaan, nanti kita ngajukan apa kemarin dalam ini apa perizinan kosmetika itu adalah audit ya, audit ke Badan POM ya, Badan POM nanti akan mengaudit perusahaan kita apakah nanti dinyatakan memenuhi persyaratan ya CPKB-nya. Nah, CPKB ini contohnya ini contoh aja saya perlihatkan. Ini golongan A ya, golongan A. Golongan A kemarin apa? Industri golongan A itu. Masih ingat? Industri yang apa kemarin? Golongan A itu. Yang bisa memproduksi banyak produk itu enggak, Pak? Yang kayak enggak dibatasi. Ya, benar ya, Alfa ya. Jadi industri kosmetik yang bisa memproduksi semua bentuk sediaan kosmetika. Namun tetap aja sesuai dengan kapasitas atau sarana yang dimiliki. Ya kalau sarananya kecil nggak cukup ya ruangannya, itu ya nanti akan dibatasi oleh itu. Namun secara prinsip izinnya itu golongan A itu kamu mau buat apa aja boleh kalau saranamu ada. Tapi kalau nggak cukup ya nanti yang bisa dilakukan di situ apa kalau nggak mungkin semuanya akan diizinkan. Jadi misalnya ini saya punya tanah hanya 50 meter atau 60 meter. Saya buat ruangan-ruangan hanya cukup 2 ruangan untuk produksi. Nah, produksinya ya tinggal pilih cairan, semi padat atau padat. Pilih duanya, kalau cuma punya 2, salah duanya. Tiga-tiganya kan nggak bisa, karena hanya punya 2 ruangan. Ya, kecuali nanti kalau Anda bisa pengembangan 3 ruang, nah itu bisa semi padat, padat, cair, bisa masuk semua, bisa produksi semua. Nah, itu golongan A. Nah, kalau golongan B, nah, CPKB yang untuk industri golongan B, itu walaupun Anda punya gedung apapun, bangunan swasta itu dibatasi aturan. Ya, saya bisa banyak tempat ini untuk produksi. Ya, semi padat, padat, cair. Cuman saya karena daftarnya golongan B, saya dibatasi. Nggak boleh produksi apa kemarin? Yang mengandung apa? Sediaan untuk bayi ya. Untuk bayi itu nggak boleh. Mungkin yang ada antiseptiknya, tabir suryanya, untuk pencerahnya, ada anti ketombe atau apa. Itu kan nggak boleh. Karena Anda daftarnya di golongan B. Ya mungkin merasa bahwa golongan B ini agak-agak gampang ya nanti apa auditnya tidak terlalu banyak aspek CPKB yang dicek ya tapi konsekuensinya adalah Anda dibatasi sediaan yang boleh diproduksi walaupun Anda sebenarnya punya sarananya namun Anda dibatasi oleh peraturan. Kalau yang golongan A tadi kebalikannya semua boleh diproduksi, cuman kalau Anda nggak punya sarana prasarananya, Anda juga akhirnya terbatasi. Bukan karena peraturannya yang membatasi, tapi karena Anda sendiri yang nggak cukup sarananya untuk memproduksi semua sediaan. Ya, itu contoh ya. Ini kemudian ada lagi merek. Nah, merek ini sangat penting ya. Merek ini satu hal yang pertama kali ya nanti sebelum Anda daftar produk itu merek ini nanti akan diminta mereknya Anda apa kosmetikanya itu harus didaftarkan dulu. Kalau nggak punya merek
ya buat merek apa, nanti buat surat pernyataan. Karena kalau Anda punya industri kosmetik nggak ada produknya yang ada mereknya, ya nanti mau daftar, ya setiap produk kosmetik kan ada mereknya, nggak ada kosong gitu. Misalnya Anda buat sabun mandi kosongan, nggak ada mereknya, itu kan agak ya, agak lucu juga, masuk nggak ada mereknya kosongan. Ya mestinya merek ini pertama kali ya sebelum Anda daftar atau izin notifikasi itu didaftarkan dulu adalah mereknya. Nah, ini contoh ya, contoh dokumen merek. Nah, ini pernyataan ya, kita buat pernyataan bahwa merek ini contoh mereknya Skinku ya, itu akan kami notifikasi gitu ya. Nah, kemudian ini sertifikat merek. Merek ini contohnya gini. Dapatnya dari mana sertifikat merek ya? Ini ajukan pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan HAM ya, Dirjen KI-nya, kekayaan intelektualnya. Kemudian kalau merek lah, saya itu punya merek, mau saya pakai di industri saya sendiri sama di industri teman saya ya boleh, tapi nanti merek tersebut harus ada keterangan bahwa saya mendaftarkan merek atas nama ini untuk diproduksi oleh PT apa saja. Nah, ini merek ini supaya nanti tidak menjadi masalah di kemudian hari, setiap perusahaan yang mendaftarkan produk dengan merek kita itu harus kita daftarkan di POM ya mereknya. Di perusahaan tersebut akan terdata di POM bahwa dia juga boleh produksi merek itu, merek yang Anda daftarkan. Oke, itu ya, itu contoh-contoh dokumen administrasinya, dokumen administrasi yang nanti sebagai DIP. Nah, ini untuk impor ya, impor ini saya nggak begitu tahu ya terkait dengan kosmetika impor, namun kalaupun punya produk-produk kosmetika impor, ya harus ada ya dokumen kelengkapan administrasinya seperti API atau angka pengenal impor, surat penunjukan agen, dan fotokopi CPKB untuk industri yang berlokasi negara ASEAN. Misalnya kosmetika tersebut dari Thailand, harus ada sertifikat CPKB-nya di Thailand sana. Seperti apa, itu harus bisa ditunjukkan. Pabriknya di sana, misalnya di Thailand, buat produk kosmetik Anda impor. Nah, sertifikat CPKB-nya yang mengeluarkan BPOM-nya Thailand itu harus bisa ditunjukkan. Itu takutnya jangan itu industri ilegal juga di Thailand sana. Itu contoh. Nah, kalau di negara di luar ASEAN, nah ini juga harus ada tambahan GMP ya, ataupun Certificate of Free Sale, yaitu negara yang di luar ASEAN. Jadi sama aja sebenarnya, GMP atau CPKB itu juga harus bisa kita tunjukkan kalau kita mau menjual kosmetika impor. Misalnya dari Korea, nah itu impor. Nah, itu juga harus bisa menunjukkan GMP produsen yang ada di sana. Ini contoh ya, dengan merek juga sama. Kan dari sana itu juga kosmetikanya sudah punya merek sendiri ya. Nah, pernyataan merek itu juga perlu dibuat bahwa merek ini sudah terdaftar di negara mana dengan dokumen sertifikat mereknya apa aja dilampirkan juga. Dan juga ini kontrak ya, kosmetika kontrak itu antara kita dan sebagai produsen atau sebagai pabrik dengan perorangan atau badan usaha yang pengen
kita suruh buatkan kosmetik. Makanya mereka dengan kita nanti mengadakan atau membuat surat perjanjian kerjasama atau kontrak. Saya membuatkan kosmetika Anda, nanti kita kerjasama atau kontrak dulu, ya supaya nanti tidak timbul masalah di kemudian hari. Ya selain apa ya, di kosmetika itu selain merek kita sendiri, juga merek orang lain yang pengen maklunkan produknya ke kita itu harus disertai dengan surat perjanjian kerjasama. Nah, itu adalah dokumen-dokumen yang secara garis besar terkait dengan administrasi. Ya. Administrasi itu dokumen awal. Seharusnya semua industri yang sudah dapat CPKB, sertifikat CPKB ataupun tadi sudah bisa mendaftarkan merek di akun Notifcost itu seharusnya semua dokumen administrasi ini sudah lengkap, karena setiap mau upload data itu diminta di akun Notifcost itu, dia minta data ini, data NIB tadi, CPKB, merek. Nah, bagian yang kedua itu adalah data mutu dan keamanan bahan kosmetik. Ini baru bahan ya. Yang disebut bahan itu apa? Ya, ini belum jadi produknya ya, jadi masih raw materialnya. Material bisa bahan bakunya atau mungkin bahan kemasnya. Ini masih bentuknya raw material. Nah, apa saja yang harus ada di dalam DIP untuk data mutu dan keamanan bahan kosmetika itu adalah yang pertama adalah spek ya. Spesifikasi bahan kosmetika. Spesifikasi bahan kosmetika itu apa? Nah, itu juga di situ termasuk sertifikat analisis bahan. Mungkin saya tanya, itu bedanya spesifikasi bahan kosmetika sama sertifikat analisis bahan itu apa? Tahu bedanya? Kalau Anda kemarin misalnya pernah penelitian dapat COA gitu. COA itu sama sertifikat analisis bahan itu sama atau enggak? Izin menjawab, Pak. Ya, dengan Haifri. COA itu Certificate of Analysis ya Pak. Itu menurut saya berbeda sama sertifikat analisis bahan Pak. Kalau analisis bahan itu isinya tentang bahannya saja Pak. Maksudnya kayak mungkin mutu atau persyaratan yang dibutuhkan untuk yang sesuai sama sertifikat analisis bahan itu isinya ini Pak. Isinya persyaratan yang udah ditetapin sama industri buat bahannya itu mungkin kayak bobot jenisnya dan lain sebagainya. Tapi kalau sertifikat of analysis biasa itu metode apa isinya itu prosedur yang digunakan untuk menganalisis manufakturnya mungkin Pak, persediaannya Pak. Ya baik ya. Ya tadi ya, COA sama sertifikat analisis bahan itu sama sebenarnya. Tapi yang speknya, spesifikasi bahan ini berbeda ya. Tadi seperti yang Anda jelaskan tadi, industri punya spek tertentu ya, berat jenisnya berapa, ininya berapa. Nah, itu dia mengacu misalnya dari kompendia atau dari mana, dari referensi mana terkait
spek tersebut. Lah itu yang menentukan industri atau pabriknya. Kalau spek bahan kosmetik itu. Kalau sertifikasi analisis itu yang ngeluarin dari produsen bahan bakunya. Saya pabrik kosmetik, saya nggak produksi bahan baku, ya saya nggak bisa ngeluarin COA. Yang bisa ngeluarin COA itu adalah produsen yang saya beli bahan bakunya. Saya beli bahan baku misalnya sodium lauryl sulfat untuk sabun ya itu. Sodium lauryl sulfat saya nggak punya COA-nya. Yang punya COA adalah produsen sodium lauryl sulfat itu misalnya dari mana gitu, pabrik mana atau bahkan dari luar negeri. Saya minta COA-nya. Itu adalah sertifikat analisis. Namun spek bahan itu adalah kita yang menentukan. Saya mau produksi sabun pakai sodium lauryl sulfat, lah saya nulis sodium lauryl sulfat yang saya inginkan itu speknya seperti apa ya, dari kentalannya harus berapa, baunya seperti apa, terus berat jenis atau bentuknya atau kandungan murninya itu berapa. Nah itu spek nulis sendiri yang kita tentukan. Ya seperti Anda gini ya, beli mau bikin kue gitu ya, bikin kue, beli terigu lah, beli terigu. COA-nya itu yang ngeluarin perusahaan yang buat terigu itu. Terus Anda punya spek saya sesuai dengan COA-nya, mereka enggak. Saya punya spek terigu saya itu harus yang warnanya putih, harus halus, ya tidak ada pengotor misalnya. Nah terus saya cocokkan dengan COA yang ada dari pabrik yang buat terigu dan juga fisiknya. Nah, fisiknya itu sesuai atau enggak sama COA-nya, sama spek bahan saya. Nah, itulah jadi dokumen misalnya penerimaan bahan. Itu juga ada dokumen pengujian bahan itu ya juga mengacu dari spek, mengacu dari COA. Nah, kemudian metode analisis. Nah, itu kalau kosmetiknya itu mungkin bahannya dari bahan kimia, ya kita tetapkan juga metode analisisnya seperti apa. Ya, mungkin tidak harus ini ya, semuanya pakai instrumen yang seperti spektrum atau instrumen HPLC atau apa ya. Saya kira enggak semua industri kosmetik punya. Ini paling tidak metode analisis ini yang minimal apa yang bisa dilakukan secara sederhana, misalnya hanya pakai titrasi aja, atau mungkin secara organoleptis, secara visual, mungkin secara biologi kalau ada punya. Nah itulah metode analisis. Nanti kita bisa tetapkan. Saya punya bahan ini, analisisnya apa saja yang bisa saya lakukan supaya dapat melihat apakah bahan ini sesuai dengan spek dan COA-nya tadi. Ya misalnya bahan saya itu speknya yang saya tulis hanya organoleptis aja. Saya nggak nulis spek kemurnian bahan karena saya nggak punya spektro atau nggak punya HPLC, ya nggak apa-apa. Ya ditulis sesuai kemampuan aja. Speknya hanya spek-spek yang bisa saya uji. Ya kalau industri lain yang lebih besar mau uji apa kemurniannya, uji secara kimianya ya silakan nggak apa-apa. Tapi paling karena kita kalau melihat badan waktu lihat itu kita industri kecil ya itu nggak jadi soal kalau kita memang tidak mampu untuk melakukan analisis sampai tingkat kimiawi gitu misalnya.
Nah, kemudian ada juga IFRA atau apa ini? Lupa ini katanya International Fragrance. Ya, intinya adalah ini dokumen yang menyatakan bahwa fragrance atau pewangi yang Anda pakai itu dinyatakan aman. Kenapa kok fragrance ini jadi barang yang eksklusif ya kalau dalam pembuatan kosmetik? Iya, karena yang pertama itu apa? Fragrance ini tingkat keamanannya itu lebih rendah ya daripada bahan-bahan yang lain. Makanya kalau mengasihkan pewangi dalam suatu sediaan wajah atau itu tuh jangan terlalu banyak pewanginya, karena pewangi ini selain ini ya apa mahal juga tingkat ini ya iritasinya atau apa itu gila bahan yang lain. Nanti bisa anda cek itu fragrance itu tingkat iritasinya itu seberapa. Bahkan ada beberapa referensi itu yang menyatakan bahwa jangan terlalu banyak memberikan fragrance, even itu adalah essential oil ya, bukan fragrance sintetis ya, tapi essential oil itu harus dibatasi ya, tidak boleh lebih dari 2% atau berapa. Ya karena mungkin ada suatu yang bahan tertentu yang sifatnya lebih keras ya, yang mungkin akan berdampak terutama bagi kulitnya yang sensitif. Nah ini juga tadi ya yang mendukung dan keamanan pertama keamanannya di pemasok. Kalaupun mereka punya data keamanan biasanya itu adalah MSDS ya, Material Safety Data Sheet ya, lembar bahwa data apa bahan itu aman ya. Jadi lembar keamanan Material Safety Data Sheet MSDS dari pemasok. Kemudian bisa dari data ilmiah, ya publikasi dari jurnal-jurnal, dari kompendia, dari manapun, mungkin dari secara empiris juga itu sebagai ini ya dokumen sebagai pendukung bahwa bahan yang Anda gunakan itu aman. Kalau yang agak sulit itu biasanya dokumen pendukung itu bahan alam. Bahan alam ini kadang tidak tercantum dalam database di ini ya di secara internasional. Misalnya Anda pakai bahan kimia apa itu Anda klik mungkin di database-nya untuk CIRAS atau EWG ratingnya itu bisa ketemu keamanannya bahan tersebut. Tapi kalau bahan alam tumbuhan apa itu sedang belum ada, database-nya belum ada. Tapi paling tidak kita bisa nyantumkan mungkin dari penelitian atau dari jurnal yang membuktikan bahwa bahan alam tersebut safe ya atau aman. Nah, data bagian 2 ini bisa disimpan terpisah dari bagian dari DIP lainnya ya. Kalau yang namanya DIP tadi seharusnya terpisah ya, dari mulai dokumen administrasi itu jangan dicampur aduk dengan tadi data mutu dan keamanan. Nanti kalau misal ditanya itu enggak kecampur aduk, itu kita nunjukinnya juga bingung. Dan kalau suatu saat menelusur kalau data atau dokumennya itu campur aduk tidak dipisah-pisahkan, itu juga kita akan sulitan dalam menelusur ya. Kemudian data informasi produk yang ketiga itu adalah data mutu kosmetika. Nah itu produk jadinya ya. Jadi produk kosmetikanya itu kita membuat data mutu kosmetikanya. Misalnya apa? Misalnya di sini formulanya, jadi formula kosmetikanya, tadi Anda
cantumkan apa saja, jumlahnya berapa, apakah bahan tersebut itu secara ketentuan itu dilarang atau tidak, kemudian dibatasi atau tidak. Kan ada bahan yang dalam peraturan BPOM itu dibatasi. Jadi itu beda ya, bahan yang dibatasi, kemudian ada bahan yang dilarang. Kalau dibatasi, keterangannya di situ bahan ini dibatasi penggunaannya, itu boleh dipakai atau diformulasikan, namun tidak boleh lebih dari sekian gitu. Namun kalau dilarang, ya kalau dilarang berarti tidak boleh sama sekali Anda pakai sebagai formula. Nah, kemudian cara pembuatannya. Cara pembuatan juga perlu disampaikan ya, dokumen pembuatan. Ini pembuatan kosmetika ini dengan cara apa diapakan, jumlahnya yang ditimbang berapa, alat-alat, ruangannya dibersihkan dulu enggak, itu harus ada tulis. Misalnya dokumen pembuatan kosmetik, nanti harus pastikan jalur ini harus bersih dulu, alat-alat harus bersih, bebas dari residu dari pembuatan produk sebelumnya, dan formulanya apa saja, jumlahnya berapa, dan nimbang berapa. Dan saya cara pembuatnya gimana kan, mau dicampur satu-satu atau masukkan semua, dipanaskan, diaduk sambil dipanaskan atau tidak, atau hanya diaduk biasa saja, itu Anda tulis semua, dan nanti juga keterangannya, jumlah akhirnya berapa, hasil jadinya berapa, hasil teoritisnya berapa, kira-kira berapa persen loss-nya atau berapa persen hasilnya dari teori. Nah, itu dokumen pembuatan kosmetik bisa dituliskan juga seperti itu. Kemudian spek ya, spek dan metode analisis kosmetika. Nah, ini tadi ada spek bahan baku ya, spek bahan baku. Itu tadi kalau misalnya terigu tadi ya, terigu tadi harus putih, harus halus, harus tidak ada kotoran di situ. Nah, ini spesifikasinya bahan jadinya. Nah, berarti kalau bahan jadinya dari terigu, bahan jadinya nanti adalah roti gitu misalnya ya, rotinya harus tidak boleh gosong, tidak boleh warnanya harus kuning, kekuningan, kecoklatan, bentuknya seperti ini, rasanya seperti ini. Nah, itu spek bahan jadinya ya. Kita juga kosmetik juga sama. Kosmetika saya, krim saya itu misalnya kekentalannya sekian, warnanya apa, terus misalnya berat jenisnya berapa, pH-nya berapa, itu ada speknya. Spek itu bukan hasil akhir ya, bukan hasil pengujian ya. Jadi spek itu tujuan utama dari pembuatan kosmetik adalah menghasilkan kosmetik yang sesuai spek ini. Jadi spek itu sudah ditempel di depan dulu. Oh, saya harus buat kosmetik yang speknya sama seperti itu. Nah, kemudian metode analisisnya. Nah, itu metode analisis itu adalah kalau sudah jadi kosmetik, apa aja yang harus saya analisis? Misalnya dari pH-nya, atau dari berat jenisnya, kekentalannya, atau mungkin tadi Anda buat titrasi, buat melihat kandungan tertentunya misalnya. Itu juga harus ada di situ dituliskan. Kemudian stabilitas, data stabilitas terutama untuk kosmetika yang baru pertama Anda produksi, nah itu Anda buat beberapa sampel untuk diuji stabilitasnya ya. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti saat didistribusikan di pasar itu Anda bisa cek apakah kosmetik saya ini tetap stabil ya dalam penyimpanan. Nah, kalau data uji stabilitas menunjukkan hasil yang bagus, stabil, ya berarti yang dibuat seharusnya juga sama. Namun kalau ternyata kok di tempat saya tak uji stabilitas kok banyak yang udah nggak stabil ya, ya berarti yang di luar sana harus dicek semua. Kalau perlu mungkin resiko paling pahitnya adalah ditarik karena data stabilitasnya ternyata
tidak sesuai yang diharapkan. Nah, kita masuk ke formula ya, formula bahan. Nah, bahannya ini nanti kita sesuaikan dengan nama inci name-nya atau referensi yang berlaku secara internasional. Dan ditulis sebelahnya itu adalah fungsinya, fungsi bahan. Jadi tidak merek ya, kalau bahan itu misalnya mereknya apa gitu, ya Anda tulis bahannya apa. Dalam merek tersebut itu isinya mengandung apa itu Anda tulis. Karena yang dituliskan dalam formula kosmetika itu adalah nama resmi ya secara internasional. Kemudian kadar bahan jelas ya totalnya 100% dan cantumkan juga untuk pewanginya itu adalah identitas pemasok, nama pewangi dan kode komposisi. Ya, mungkin nanti bisa dilihat kode komposisi ini apakah kalau ditelusur itu pewangi yang ini itu safe atau tidak. Oke. Nah, pembuatan ya, dokumen pembuatan ini kita tulis datanya di pembuatan, ini data lengkap dan izin mengenai nama, alamat, dan negara industri kosmetik, kemudian informasi tambahan, ringkasan proses pembuatan, informasi tambahan mengenai proses pembuatan, pengawasan mutu, dan informasi terkait lainnya, dan nomor batch-nya, sistem penomoran batch-nya. Nah, formatnya seperti apa? Kita nggak, sekali lagi ya, untuk format dokumen itu kita nggak mengharuskan formatnya seperti ini, template-nya seperti ini, tapi yang jelas ini harus ada. Mau dibuat tabel, mau nggak ada tabelnya, ya yang penting dilihat itu jelas gitu ya. Apa yang ada di situ itu kita bisa baca semua dan lengkap. Ya, kemudian juga spesifikasi dan metode analisis kosmetika beserta data stabilitas produk jadi. Ya, ini apa saja sih yang harus ada di situ spesifikasi itu beda yang sudah kita buat sebelumnya, speknya sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian saat sudah jadi produk itu kita lakukan analisis. Nah, hasil analisisnya kita buat jadi sertifikat analisis produk jadi. Ya seharusnya sertifikat analisis produk jadi itu produk yang sudah rilis itu memenuhi syarat semua. Kalau memenuhi syarat gimana ya? Nanti produknya bisa saja harus ditinjau ulang, apakah harus di repacking atau mau buat ulang, ya itu tergantung nanti hasil evaluasi kita. Kemudian analisisnya bisa saja dari contoh itu ya, pengukuran pH, viskositas, kemudian ada cemaran, baik itu cemaran mikroba, cemaran logam, cemaran kimia, dan data stabilitas produk jadi ya. Stabilitas ini bisa stabilitas fisik atau stabilitas kimia atau bahkan stabilitas biologi, itu bisa kita ukur semua. Nah, stabilitas boleh Anda kalau punya tempat penyimpanan yang sesuai, boleh bisa dilakukan stabilitas dipercepat. Kalau punya tempat yang memungkinkan ya untuk stabilitas dipercepat, biasanya itu untuk tempatnya yang suhunya tinggi dan pH RH-nya, kelembapannya itu juga. Tapi kalau nggak ada ruangannya atau lemarinya untuk stabilitas dipercepat, ya pakai stabilitas yang biasa aja, real time. Itu dari 0 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Biasanya per 3 bulan di tahun pertama dan nanti 1 tahun berikutnya sampai 2 tahun atau 3 tahun itu tiap tahun Anda lakukan uji stabilitas. Nah, itulah yang
masuk di DIP nomor 3 ya, nomor 3. Jadi DIP 1 tadi apa? DIP 1 tadi dokumen administrasi ya, yang terkait dari perizinan, kemudian CPKB, sertifikat CPKB, merek, dan lainnya itu. Kemudian ada 2, data mutu, dan apa? Keamanan bahan kosmetik. Ya, keamanan bahan ya, bahan bakunya atau bahan gasnya ya. Nah, yang ketiga itu data mutu dan keamanan ya produk jadinya ya, data mutu dan keamanan kosmetik ya. Kosmetika itu kita apa? Nama lainnya adalah produk jadinya ya. Nah, ini kemudian yang keempat ya. Yang keempat ini adalah ya yang mungkin dokumen yang keempat ini kadang-kadang tidak tertib ini. Ini banyak sekali yang industri kosmetik yang kadang-kadang kurang tertib terkait dengan dokumen yang keempat. Kenapa? Dokumen yang keempat ini itu biasanya respon dari pengguna, dari konsumen kepada produk kita, terutama respon-respon yang agak-agak negatif. Nah, itu makanya kadang-kadang tidak didokumentasikan secara baik oleh industri. Namun sebenarnya Badan POM itu minta yang sejujurnya ya. Kalau ada keluhan dari konsumen itu ya dilaporkan ke saya gitu. Nggak saya apa-apakan ya, tapi cuma untuk evaluasi ya. Mungkin BPOM menganggap ngomongnya gitu ya, tapi mungkin dari perusahaan akan tahu Bapak nanti kalau saya laporkan jangan-jangan produk saya ditarik semua, rugi saya. Itu makanya itu dokumen DIP yang keempat ini ya agak-agak ini ya kurang lah, tidak semuanya mungkin tertib dalam melaporkan. Ya bisa aja laporan, kalau buat laporan ya nggak ada keluhan, nggak ada apa, aman-aman semua gitu ya. Dan gitu. Sebentar saya cek apa cas HP laptop dulu. Ini apa sepertinya mau habis baterainya. Ya, baik, saya lanjutkan kembali ya. Untuk ini tadi DIP keempat. Nah, DIP keempat itu apa saja sih? Nah, ini yang pertama adalah penilaian keamanan. Nah, ini laporan penilaian keamanan kosmetika berdasarkan bahan kosmetika yang ditandatangani oleh penanggung jawab teknis atau safety assessor. Nah, biasanya kita
ini ya, setelah produk tersebut sudah ada di pasar, kemudian nanti kita laporkan keamanan kosmetika ini seperti apa. Apakah ada hal-hal yang mungkin negatif atau semua kita positif ya, semua aman. Kemudian ada juga laporan efek samping kosmetik. Nah, ini adalah kompilasi laporan terbaru mengenai catatan laporan efek yang tidak diinginkan pada manusia karena penggunaan kosmetika. Ya. Nah, ini juga sama. Perusahaan apakah akan secara terbuka ya melaporkan terkait dengan efek samping kosmetika. Nah, inilah yang sering ya di dalam diskusi oleh Badan POM ini diminta, buat saya dilaporkan toh kalau ada apa produk Anda itu yang efek sampingnya, tidak apa-apa ya, mungkin sekedar catatan oleh Badan POM, supaya nanti dievaluasi ke depan itu bahan itu akan tetap dibolehkan atau enggak gitu. Misalnya dulu ada kejadian misalnya merkuri atau apa itu ya yang akhirnya dilarang, itu kan dari berbagai macam laporan. Mungkin laporannya enggak yang melaporkan perusahaannya, itu mungkin udah besar, udah ada penelitiannya, banyak orang yang mengeluh, ada yang kena berbagai macam penyakit di kemudian hari karena efek itu, baru akhirnya ini kan dievaluasi dan akhirnya dilarang. Nah, sebenarnya untuk menghindari hal-hal itu meluas, itu BPOM itu minta setiap perusahaan itu melaporkan efek samping itu secara berkala. Namun ya itu tadi, perusahaan kan juga takut juga ya kalau melaporkan hal-hal yang nggak enak itu. Nah, kemudian ini data pendukung klaim kosmetika. Ini data yang berupa laporan lengkap tentang penilaian kemanfaatan berdasarkan komposisi atau uji kemanfaatan yang telah ditandatangani oleh pembuat laporan. Data pendukung termasuk kajian pustaka mengenai klaim kemanfaatan. Nah, ini yang positif lah ya, positif bahwa kosmetika kita ya cukup responnya positif ya di masyarakat. Ada banyak yang merasakan manfaatnya. Dan kemudian ini penandaan dan informasi kosmetika ya, ini wajib ya setiap di kemasan baik itu primer atau sekunder ini perlu diberi penandaan yang sesuai ketentuan. Ya, ketentuannya seperti apa ya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya terkait dengan penandaan kosmetika seperti apa. Misalnya tidak boleh menuliskan klaim. Kemudian cara nulis komposisi, lah itu komposisi ada ya cara nulisnya, nggak sembarangan. Nulisnya kok itu urutan berdasarkan apa sih nulisnya, atau mungkin acak nggak apa-apa komposisi. Itu ada cara penulisan. Nah, kemudian DIP, perubahan data DIP ini bisa diperbarui atau direvisi secara berkala. Ya, baik itu dokumen administrasi sampai dokumen keamanan, mutu, manfaat, ini bolehlah Anda merevisi. Nanti ada keterangannya bahwa ini revisi dari perubahan sebelumnya. Kita jelaskan kenapa direvisi atau perubahan sebelumnya ke pembaruan dan kenapa. Contoh aja ya, pabrik saya nambah alamat di mana gitu. Ya, nanti dokumen administrasinya mungkin kita rubah. Alamatnya nggak cuma satu, mungkin dua. Atau mau pindah gitu malah.
Dia namanya ganti. Itu ada pemberitahuan. Oh, saya mau nambah merek. Kemarin saya baru punya satu merek, kemudian saya mau lagi dengan merek yang lain. Ya nggak apa-apa, Anda laporkan perubahan itu. Saya mau mendaftarkan merek yang baru. Merek yang lama mau dihapus atau mau tetap ya, misalnya tetap ya udah, nanti Anda tambah merek berarti. Kalau mau dihapus ya, hapus itu bisa atau enggak. Misalnya bisa ya berarti Anda ganti itu merek yang bisa Anda daftarkan. Nah, kemudian ada data lain ya, data lain untuk kasus tertentu diperlukan data tambahan atau latar belakang lain yang mendukung DIP. Contoh riwayat produk experience. Ya mungkin ini anu ya apa? Saya belum tahu ya ini yang produk experience atau mungkin semacam ini ya testimoni atau apa ya. Challenge test untuk mikroba ya mungkin uji biologi ya, mikrobiologi ya ini. Kemudian metode analisis tambahan untuk konfirmasi dan catatan produksi. Nah, ini bisa juga Anda tambahkan ya, dalam DIP. Kalau catatan produksi yang jelas ini ya wajib ya, itu perlu ditekan produksi berapa, hasilnya tadi berapa itu. Catatan produksi itu bisa dipecah jadi dua, yaitu pengolahan sendiri, catatan pengemasan sendiri. Jadi kalau produksi kan terdiri dari pengolahan dan pengemasan. Jadi biasanya itu dokumen pengolahan dan pengemasan itu terpisah, dibuat sendiri-sendiri, tidak jadi satu. Nah, ini kesimpulannya untuk DIP itu adalah kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar berupa notifikasi. Kemudian setiap industri kosmetik, importer, badan usaha yang bertanggung jawab mengedarkan produk kosmetik di pasaran harus menyimpan DIP. Ya, DIP tadi itu harus disimpannya. Kemudian DIP harus tersedia dan mudah diaudit kapan saja oleh pemerintah yang berwenang. Entah itu Anda audit sendiri ataupun audit dari Badan POM. Sebenarnya dalam industri kosmetika golongan A ya, terutama golongan A, itu wajib ada kegiatan audit internal. Ya, audit internal itu yang ngaudit siapa? Ya, personel yang ditunjuk. Personel yang ditunjuk idealnya juga punya pengalaman atau sertifikasi auditor ya. Itu juga agak ribet juga ya. Tapi memang ketentuan ya atau peraturan yang idealnya seperti itu. Kalaupun belum ada ya mungkin apoteker penanggung jawabnya ya bisa ya melakukan audit internal atau yang ditunjuk. Kemudian DIP disiapkan untuk menjamin keamanan mutu dan manfaat produk kosmetik yang beredar di pasaran. Jadi ini juga sebagai bukti otentik kalau suatu saat ada keluhan atau ada komplain ya dari masyarakat terkait dengan keamanan produknya. Dan itu bisa ditelusur keamanan produk ini sebenarnya kesalahannya dari mana? Dari pabriknya yang buat, formulanya yang salah, tidak aman, atau mungkin saat distribusinya. Di distribusinya itu kadang bisa saja yang salah ya dalam penyimpanan, dalam apa itu kan bisa salah ya, akhirnya menyebabkan produknya kontam atau tidak stabil, berakibat saat digunakan juga menimbulkan efek samping. Yang pada itu DIP ini menjadi bukti juga ya, selain tadi disiapkan saat audit juga sebagai senjata atau mungkin bukti saat ada suatu hal yang kurang menyenangkan lah ya, kalau ada komplain itu kita buat pegangan pedoman kita bahwa saya dokumen ini itu
seperti ini ya, udah valid, tidak ada kesalahan dalam produksinya, ya mungkin perlu dicek di distributornya, ya, mungkin salah dalam penyimpanan atau apa. Nah, itulah pengenalan ya terkait dengan dokumen informasi produk ya. Nanti Anda kalau ngurusi ini industri kosmetika yang mungkin masih baru aja berdiri, masih kecil gitu, belum banyak, itu ya perlu banyak effort ya, terutama dalam membuat ini ya DIP. Karena DIP ini juga sangat penting lah untuk misalnya keteraturan dalam ini ya, manajemen industri kosmetika. Jadi kalau nggak ada dokumen, itu kan mau kerja itu pedomannya apa sih? Oh, nggak ada dokumennya. Saya mau kerja ini dokumen pedomannya apa? Dokumennya mana? SOP-nya apa? Saya harus melakukan apa? Terus hasil kerja saya itu saya catat atau enggak? Gitu ya. Harusnya saya catat, ada catatannya. Saya produksi berapa botol itu ya harus ada catatannya. Kemudian nanti saya nyimpen harus ada catatannya. Yang disimpan di gudang berapa. Kemudian saya distribusikan kemana saja itu harus ada buktinya, harus ada catatannya. Dan sampai nanti saat diaudit nggak tahu, ya ini produksi begitu banyaknya Anda jual kemana aja, Anda kirim kemana aja, nggak ada tanya gimana. Nah itu DIP ini salah satu hal yang setiap saat itu akan diperlukan dalam semua tahapan pekerjaan di industri. Ya kalau kuncinya apa nih? Kalau kayak gini berarti dalam industri kosmetik ini, dalam DIP atau mungkin dari apa itu apa aspek-aspek yang lain itu kuncinya sebenarnya apa? Mungkin saya kemarin pernah ngajar apa ya? Saya lupa. Ada nggak ini kuncinya CPKB, CPOTP, CPOB itu kuncinya apa? Ya kuncinya adalah disiplin ya. Mungkin kemarin sudah saya sebutkan ya, itu salah satu aspek CPOB itu adalah personalia ya, yang paling penting. CPKB itu aspek personalia itu kalau tidak punya kedisiplinan ya ini semua akan tidak berjalan dengan baik ya. Karena setiap tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan itu perlu segala satunya itu perlu dilaksanakan secara disiplin ya. Tahapan-tahapan itu harus dilaksanakan secara disiplin. Saya mau produksi itu saya harus siapkan apa? Oh harus siapkan 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu apa? Habis itu apa? Habis itu apa lagi? Nah itu harus disiplin manajemennya seperti itu. Nah kalau itu tidak dilakukan secara disiplin, nah itu hasilnya juga tidak maksimal dan bisa berakibat ke yang lainnya. Baik, itu dari saya mungkin penjelasan terkait dengan DIP. Mungkin kalau ada hal yang mau disampaikan, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya kadang buat kosmetik itu tidak bagaimana berpikir buat produknya aja ya, formulasinya apa formulasinya, tapi aspek lainnya itu ya banyak sebenarnya yang perlu dipikirkan ya. Tadi terkait dengan manajemen pengelolaan
pabriknya ya, itu kan suatu hal yang agak ya mungkin sedikit rumit juga ya. Mulai dari itu kalau kita sebagai apoteker akan menjadi penanggung jawab teknis di suatu industri kosmetik misalnya, itu tidak hanya ngurusi formulanya. Oh, saya mau buat formula apa sih, tapi di luar itu semua dalam aspek produksi itu hal-hal yang terkait dengan dokumentasi dengan apa itu harus juga diperhatikan. Silakan, mungkin masih kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa DIP atau mungkin yang lain. Selamat sore Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Awan, silakan. Jadi kan ini Pak, akhir-akhir ini kan ada berita tentang saling lapor-melapor antar produk kosmetik yang ibaratnya untuk saat ini tuh sedang naik daun, yang Ya. PS sama MS itu loh Pak. Ya. Nah, itu kan kalau misalnya udah diedarkan, berarti kan otomatis masing-masing dari mereka itu kan memiliki DIP yang lengkap. Nah, kemarin saya sempat baca berita katanya itu salah satu pihak itu melaporkan terkait merek Pak, hak merek. Itu menurut Bapak kira-kira gimana itu Pak? Ya, kalau saya ini jawabannya orang hukum ya sebenarnya yang bisa menjawab ya, bukan orang farmasi. Cuman kadang orang farmasi kalau Anda punya pabrik ya mesti harus berkaitan dengan orang hukum juga ya, belajar dengan orang hukum. Nah, dalam merek itu biasanya sudah didaftarkan, Mas ya. Sudah didaftarkan dulu kalau mau notifikasi. Saya nggak tahu ini apakah semua terdaftar di Kemenkumham, KI-nya, KI mereknya sudah terdaftar semua, BPOM-nya juga sudah terdaftar semua. Kalau pun sudah terdaftar, kenapa harus dipermasalahkan ya? Mereka itu kurang kerjaan aja mau mbak ya wis ben berjalan kira-kira mana yang laku aja, tergantung kekuatan masing-masing ya untuk brandingnya. Tapi bagi saya, kalaupun ada yang melanggar merek itu jelas akan kalah ya. Misalnya yang PS sama MS ini duluan mana sih daftarin mereknya. Walaupun misalnya kalian gini, saya punya ide pakai merek ini, tapi saya nggak daftarin di KI, dan teman Anda yang nyuri ide Anda itu daftarin duluan mereknya. Secara etis itu sebenarnya Anda yang lebih berhak sebenarnya, tapi secara hukum kan hukum nggak bisa melihat faktor yang di luar bukti ya. Yang namanya bukti itu kan kadang harus ada, walaupun sebenarnya saya nggak salah gitu. Ya, jadi kan akan sulit juga Anda mau memenangkan misalnya kalau nggak punya buktinya. Ya kayak orang bunuh, tapi Anda nggak bunuh, tapi Anda yang pegang pisau terakhirnya. Kalau secara hukum itu udah ketahuan Anda yang pegang pisau terakhir, masa Anda nggak ngaku kalau itu bunuh, walaupun sebenarnya Anda nggak melakukan sama saya, tapi secara hukum kan bukti itu yang kuatnya di situ. Kita tidak lihat benar salah ya kalau hukum itu yang terkait ada buktinya yang mana, kalau yang kuat yang mana. Kalau hakim ya juga memutuskan sesuatu bukan masalah yang benar yang salah, yang mana yang kuat buktinya mana, yang kuat buktinya saja yang akan dimenangkan. Karena kalau dilihat berdasarkan benar salah menurut perasaan hakimnya, ya itu juga salah ya. Nah, kalau kembali lagi ya tadi terkait dengan merek ya, merek ini sebenarnya sering ya orang itu mensomasi, apalagi merek-merek yang sama-sama naik daun. Misalnya Anda punya, dulu itu saya ada teman ya, punya produk hema apa gitu, hematoksin atau apa, itu kemudian disomasi sama Hemaviton. Jadi yang punya merek Hemaviton. Padahal nama Hema itu kan juga ya
nggak ini juga ya, semua punya ini, nggak gitu loh, nggak khusus itu nama itu. Tapi karena teman saya nggak mau ribet masalah hukum, ya udah akhirnya ditarik nama Hemanya itu, kemudian dia didaftarkan merek lain. Karena sebenarnya kalau dilihat merek-merek itu kan sama. Saya itu punya ini merek juga, saya daftarkan di BPOM namanya Glosella. Nah, Glosella. Sama MS Glow mirip nggak itu? Ya ada Glow-nya juga. Tapi kan Glow itu nama yang umum ya. Maksudnya bukan bukan dari nama Anda sendiri yang ada di dunia itu gitu loh. Itu kan nama yang umum. Maka dari itu kalau merek ini ya yang sulit itu orang yang sama-sama nggak mau ngalah itu pengen menangnya. Yang dulu nama apa itu sering ya nama merek itu. Cuma kalau namanya sama, nah itu yang mungkin akan dimenangkan yang mana itu ini apa hakim itu biasanya akan melihat mana yang duluan didaftarkan, bukan mana yang paling terkenal ya. Kadang dulu malah ada perusahaan yang terkenal itu kalah sama perusahaan yang atau perorangan yang kecil ya, karena dia lebih duluan daftarkan mereknya, sama mereknya, persis sama gitu ya. Dia akhirnya yang dimenangkan adalah yang pertama daftar. Maka dari itu kalau Anda punya merek, kira-kira namanya kok bagus sekali, ya daftarin aja di merek. Dan buat aja itu merek itu untuk produk universal. Karena ada merek yang dalam pendaftaran merek itu dibatasi, dia hanya merek saya ini, nama ini itu hanya untuk produk kosmetik, tidak untuk produk yang lain. Jadi kalau orang punya merek yang sama untuk produk sepeda motor maupun buat sepeda apa otomotif ya mungkin boleh, nggak kena ini hukumnya. Tapi kalau Anda daftarkannya merek itu untuk semua produk, ya itu mungkin mereka akan. Nah seperti itu ya. Jadi kita lihat perkaranya itu tergantung mana dulu yang ini ya, mana dulu yang mendaftarkan. Tapi kalau mirip tapi tidak sama itu yang agak sulit ya. Mirip tapi tidak sama ya, kayak MMS sama PS itu kan nggak sama walaupun cuma beda M sama P. Nah ini ini juga agak sulit itu ya, apa di ya sebenarnya mereka damai aja lah gitu daripada bingung ya di pasar aja siapa yang akan menang gitu, karena merek ini yang ini juga agak rumit juga. Namanya kata itu kan bisa saja dalam satu dunia itu ada yang sama gitu, ada punya nama unik aja pun mungkin di belahan dunia lain juga ada yang nyamain, apalagi merek-merek seperti ini. Mungkin itu ya. Ada lagi? Ya mungkin boleh tanya gosip-gosip apa itu kosmetika itu, silakan nanti kita diskusi juga boleh. Ya kemudian MS Blue itu termasuk merek yang cukup cepat ya, cepat berkembang sekali ya di pasaran. Dalam beberapa tahun itu cukup terkenal ya. Ya terlepas dari kontroversi pemiliknya, tapi paling tidak nama mereknya itu cukup cepat terkenal. Ya memang tidak semua sih, semua orang akan mengalami nasib sama seperti mereka, tapi paling tidak kita berusaha lah jadi suatu saat menjadi pengusaha atau menjadi apapun, beri yang paling baik ya, terbaik. Ya mungkin ada satu dua yang faktor luck-nya juga ada ya, mereka tahu-tahu bisa
booming dalam beberapa tahun. Tapi kan nggak banyak, hanya 1-2 aja. Tapi yang jelas yang bertahan itu adalah yang konsisten ya. Entah itu sebesar apa, walaupun nggak sebesar mereka, tapi paling tidak dia bisa bertahan cukup lama, bisa ada membuka lapangan kerja cukup banyak. Walaupun tidak besar, tapi bisa berjalan dengan baik ya, tidak ada masalah di kemudian hari. Ya, karena makin cepat besar suatu perusahaan itu, kalau yang tidak kuat mentalnya itu ya juga semakin banyak ini juga terpaan juga ya, banyak yang nggak seneng lah, mungkin banyak yang niru lah gitu. Itu jadi ujian juga. Baik, masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada, coba saya cek dulu OCW-nya ya, bisa enggak ya.